Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gule OSC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan dari umat. Pertanyaannya begini, Romo, bagaimana kalau yang Katolik perempuan cerai, terus nikah beda agama, dan nikahnya di gereja Kristen? Apakah bisa menerima tubuh Kristus, dan apakah anaknya bisa dibaptis secara Katolik? Makasih Romo, berkah dalam. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin yang dimaksud di sini adalah ada seorang perempuan beragama Katolik pernah menikah, tetapi cerai sipil. Tetapi setelah cerai sipil, dia menikah secara Protestan di gereja Protestan dengan orang Protestan. Pertanyaannya, apakah dia bisa menerima komuni tubuh Kristus, dan apakah dia juga bisa membaptiskan anaknya di dalam gereja Katolik? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya berdasarkan hukum gereja dan ajaran resmi gereja? Maka tonton terus video ini. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau memperjelas sedikit apa yang ada di dalam pertanyaan Ibu Yulia ini. Tadi Ibu Yulia mengatakan bahwa orang Katolik itu menikah beda agama dengan orang Protestan secara Kristen Protestan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan nikah beda agama, yaitu antara seorang yang dibaptis Katolik dengan seorang yang tidak dibaptis. Nah, yang tidak dibaptis itu berarti dengan saudara-saudari kita Hindu, dengan saudara-saudari kita Konghucu, dengan saudara-saudari kita umat Muslim. Nah, ini yang disebut dengan nikah beda agama. Kalau orang Katolik menikah dengan orang yang tidak dibaptis, ya, sama sekali tidak dibaptis. Nah, sementara yang kedua adalah nikah beda gereja. Nah, nikah beda gereja itu adalah antara seorang Katolik yang dibaptis dalam gereja Katolik dengan seorang yang dibaptis dalam gereja Protestan. Nah, ini nikah beda gereja. Nah, kalau kita melihat kisah tadi dalam pertanyaan Ibu Yulia, berarti yang dimaksud oleh Ibu Yulia sebenarnya adalah nikah beda gereja, ya, bukan nikah beda agama. Karena pada kenyataannya perempuan Katolik itu menikah dengan orang Protestan dan secara Protestan, berarti nikah beda gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, dari pertanyaan Ibu Yulia ini maka ada 4 inti kasus. Yang pertama, perempuan Katolik melakukan perceraian sipil. Lalu yang kedua, setelah cerai sipil, perempuan Katolik ini menikah lagi secara Protestan dengan laki-laki Protestan. Ketiga, apakah perempuan Katolik seperti ini bisa menerima tubuh Kristus atau komuni kudus dalam Ekaristi? Lalu keempat, apakah perempuan Katolik yang cerai ini lalu menikah lagi secara Protestan diperbolehkan membaptis anaknya secara Katolik? Mari kita bahas satu persatu 4 inti kasus dari pertanyaan Ibu Yulia ini. Inti pertama kasus, perempuan Katolik melakukan perceraian sipil. Gereja Katolik jelas-jelas menentang perceraian. Maka perceraian seharusnya tidak dilakukan oleh orang Katolik. Dalam kitab suci, ya, Allah sudah menentang perceraian. Misalnya dalam Perjanjian Lama, antara lain dalam kitab Maleakhi bab 2 ayat 16. Allah bersabda, ya, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi di sini dalam kitab Maleakhi bab 2 ayat 16, Tuhan Allah sudah sangat melarang perceraian sipil ini. Tuhan Allah menentang perceraian sipil. Dalam Perjanjian Baru pun Tuhan Yesus melarang perceraian. Tuhan Yesus pernah bersabda begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hal ini bisa kita baca di dalam Injil Markus bab 10
ayat 7 sampai 9 dan juga di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6. Hukum Gereja Katolik pun khususnya dalam kitab hukum kanonik Kanon 1055 dan Kanon 1141 menegaskan kembali bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang perempuan dibentuk seumur hidup. Hanya kematian yang memisahkan keduanya. Dalam hukum gereja, yakni dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1056, salah satu ciri hakiki esensial perkawinan adalah indissolubilitas, atau sifat tak dapat diceraikan atau sifat tak dapat diputuskan. Kesepakatan nikah yang telah diberikan dan diterimakan oleh pasangan suami istri tidak dapat ditarik kembali. Hal ini bisa kita baca di dalam Kanon 1057, paragraf kedua. Kita baca ya. Kanon 1057, paragraf kedua. Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Jadi perjanjian atau kesepakatan nikah itu sekali diberikan tidak bisa ditarik kembali, tidak dapat ditarik kembali. Artinya apa? Gereja Katolik tidak mengajarkan perceraian. Perkawinan yang sah dan sudah disempurnakan dengan persetubuhan, maka hanya kematian yang memisahkan keduanya. Nah, orang Katolik mesti mengingat ini dan mesti kita setia di dalam ajaran kita. Ya. Inti kedua kasus. Setelah cerai, perempuan Katolik ini menikah lagi secara Protestan dengan laki-laki Protestan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu memberitahukan fakta ini kepada umat Katolik. Lihatlah saudari kita ini, perempuan ini, terus menambah pelanggarannya. Sudah cerai dan ini jelas ditentang oleh Tuhan Allah. Tetapi dia bukan membereskan perkawinannya itu terlebih dahulu, malah menikah lagi secara Protestan. Jadi perempuan ini, saudari kita ini, gagal mempertahankan perkawinan pertamanya, lalu lari dari ajaran dan aturan gereja. Saya sebut lari dari gereja Katolik, oleh karena ia menikah lagi secara Protestan. Sudah ada pelanggarannya dalam gereja Katolik, yaitu perceraian, tetapi dia menambah pelanggaran itu dengan tidak menaati aturan gereja Katolik, tapi menikah lagi secara Protestan. Sebenarnya saudari kita ini kasihan juga kalau kita melihat hidupnya. Dia 2 kali terjebak dalam pelanggaran perceraian sipil dan perkawinan di luar gereja Katolik, di mana ia tidak mengindahkan hukum gereja Katolik. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, dalam pertanyaan saudari kita Yulia ini kan tidak tampak apakah perempuan ini diceraikan secara tidak adil oleh suaminya atau dia yang menceraikan. Ya. Kalau dia yang menceraikan, tentu saja kita mengatakan dia melakukan pelanggaran. Tetapi kalau dia diceraikan secara tidak adil, ya, dia tidak misalnya melakukan kesalahan yang fatal oleh suaminya, maka ini justru kasihan hidupnya, ya, luar biasa. Jadi kita perlu mengasihi saudari kita ini. Tetapi kita harus mengatakan bahwa fakta-fakta seperti ini rupanya banyak di antara umat Katolik yang mengalaminya. Ya. Maka saudara-saudariku yang terkasih yang mendengarkan video ini, tonton terus. Mengapa? Karena nanti saya menawarkan solusi kalau Anda juga mengalami keadaan atau kasus perkawinan semacam ini. Tindakan kita yang bijak bukan menghakimi saudari kita ini, perempuan Katolik ini, akan tetapi menawarkan solusi untuknya. Dalam jawaban untuk inti kasus yang ketiga dan keempat, saya sekaligus ya menawarkan solusi apa yang mesti dilakukan saudari kita ini, sehingga hak-haknya sebagai orang Katolik bisa dia terima kembali dan dia bisa kembali dalam pangkuan gereja Katolik. Ya. Bapak Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia menegaskan bahwa pasangan suami istri yang menikah tidak sah dan juga hidup bersama dalam perkawinan yang tidak sah itu perlu dikasihani. Ya. Gereja perlu ikut serta membantu mereka membereskan perkawinan mereka yang tidak sah itu. Maka saudara-saudara para imam yang berkarya di tribunal juga marilah kita membantu saudara-saudara kita yang memang
hidup dalam perkawinan yang tidak sah, supaya mereka bisa berubah status hidup mereka ya dari perkawinan yang tidak sah menjadi perkawinan yang sah. Kita membantu mereka, kita membantu pertobatan saudara-saudari kita itu. Inti kasus yang ketiga. Apakah perempuan Katolik seperti ini bisa menerima tubuh Kristus atau komuni kudus dalam Ekaristi? Seharusnya perempuan ini terhalang menerima komuni kudus. Mengapa terhalang menerima komuni kudus? Alasannya antara lain. Ya. Yang pertama, perempuan ini hidup bersama dengan laki-laki tanpa ikatan nikah yang sah menurut tata peneguhan Gereja Katolik. Setelah cerai secara sipil, perempuan ini menikah lagi secara Protestan tanpa terlebih dahulu membereskan perkawinan terdahulunya dan tanpa memberitahukan pihak Katolik. Ya, dia tidak minta juga dispensasi atau tidak membereskan perkawinannya, itu ya, tidak meminta anulasi juga ya sebelum menikah yang kedua ini. Keadaan semacam ini dikategorikan sebagai sikap keras kepala atau berkeras hati dan bertahan dalam situasi keberdosaan sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 915. Ya, nanti silakan baca kanon itu ya. Yang kedua, status dan kondisi hidup yang berlawanan dengan persatuan cinta kasih Kristus dengan gerejanya. Nanti Anda bisa membaca ini pada dasar kitab sucinya itu dalam Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Paus Santo Yohanes Paulus II dalam Anjuran Apostolik Familiaris Consortio artikel 84 mengajarkan demikian. Akan tetapi gereja menegaskan lagi praktiknya yang berdasarkan kitab suci untuk tidak mengizinkan mereka yang bercerai kemudian menikah lagi menyambut Ekaristi suci. Jadi Bapak Paus Yohanes Paulus II sudah menegaskan ini ya. Tidak boleh menyambut komuni mereka yang bercerai sipil lalu menikah lagi. Tentu saja tidak sah ya karena menikah lagi ya. Kecuali kalau bercerai tetapi ada dasar anulasi lalu mendapat anulasi itu lalu menikah lagi. Nah, ini tidak masalah itu ya. Tapi kalau setelah perceraian lalu tidak membereskan perkawinan tanpa anulasi itu ya, lalu menikah lagi. Apalagi kalau menikah bukan di dalam Gereja Katolik ya, itu bertambah lagi ya masalahnya ya. Mereka tidak dapat diizinkan karena status dan kondisi hidup mereka berlawanan dengan persatuan cinta kasih antara Kristus dan gerejanya yang dilambangkan oleh Ekaristi dan merupakan buahnya. Selain itu, masih ada alasan pastoral khusus lainnya. Seandainya mereka itu diperbolehkan menyambut komuni, menyambut Ekaristi, umat beriman akan terbawa dalam keadaan sesat dan bingung mengenai ajaran gereja bahwa pernikahan tidak dapat diceraikan. Namun demikian, Santo Yohanes Paulus II meminta para gembala jiwa, ya, para pastor dan uskup dan umat untuk membantu mereka yang sudah bercerai dan berusaha sebaik mungkin supaya mereka itu jangan menganggap diri seolah-olah sudah terpisah dari gereja. Sebab sebagai orang yang dibaptis, mereka dapat dan memang wajib ikut menghayati hidup gereja. Familiaris Consortio artikel 84. Oleh karena itu, agar perempuan ini dapat menerima komuni kudus, dia perlu melakukan dua hal. Yang pertama, nah ini solusinya, membereskan perkawinan terdahulunya. Jika ada dasar, ada kemungkinan dia bisa mengajukan anulasi atau pembatalan perkawinan ke tribunal keuskupan. Maka ia perlu datang berkonsultasi ke pastor paroki. Dia perlu memberitahukan kasus nikahnya kepada pastor paroki. Lalu pastor paroki membantu mempertimbangkan ya apakah ada kemungkinan bisa dianulasi perkawinan terdahulunya. Jika hakim tribunal mengabulkan permohonan anulasi ya yang dimohon oleh saudari kita ini, maka perempuan ini bisa menikah lagi secara sah dalam Gereja Katolik. Tapi ada solusi yang kedua ya. Ini sambungan dari solusi yang pertama ini. Kedua, setelah menerima putusan dikabulkannya anulasi, maka perempuan ini mesti mengesahkan kembali perkawinan keduanya yang tidak sah itu, yang sudah dilangsungkan di dalam gereja Protestan ya, disahkan kembali.
Pengesahan ini disebut konvalidatio simplex atau pengesahan biasa. Ya. Disebut biasa karena prosesnya seperti perkawinan pada umumnya. Ada persiapan perkawinan, lalu ada penyelidikan kanonik, lalu ada perayaan perkawinan. Ya. Tetapi pencatatan perkawinan dilakukan sejak dikonvalidasi itu, sejak disahkan itu. Ya. Bukan yang dulu itu, tetapi sejak dikonvalidasi. Itulah yang dicatat di dalam buku perkawinan yang disimpan di dalam gereja paroki atau di sekretariat di paroki. Ya. Inti keempat kasus, bagaimana baptis anak? Tentu anak dari orang tua yang belum sah perkawinannya dapat dibaptis secara sah. Akan tetapi berdasarkan kanon 868 paragraf pertama nomor 2, pastor perlu mempertimbangkan bahwa anak yang akan dibaptis akan dididik secara Katolik. Ya. Kalau harapan ini tidak ada, baptis anak hendaknya ditunda, tetapi bukan ditolak ya, tapi ditunda. Dengan kata lain, pastor paroki juga mempersiapkan orang tuanya supaya nanti ada harapan bahwa anak yang akan dibaptis itu memang dididik dan bertumbuh di dalam ajaran gereja Katolik. Maka sebaiknya orang tua anak ini mengesahkan perkawinannya secara Katolik agar dapat mendidik anak dengan memberikan contoh nyata bahwa orang tua taat dan setia pada aturan dan ajaran gereja Katolik. Jadi mesti mereka memberikan contoh itu ya, supaya nyata bahwa mereka memang bertanggung jawab untuk mendidik anak dalam ajaran gereja Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, itu saja jawaban saya untuk pertanyaan Ibu Yulia ini. Barangkali Anda memiliki kasus yang sama, maka solusi-solusi yang saya tawarkan ini bisa juga menjadi inspirasi bagi Anda. Tuhan memberkati. Amin.